Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nadia Suraya. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Karawang. Saya duduk di bangku kelas 11. Perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis bersumber dari rumusan tata aturan yang telah dirumuskan pemerintah atau negara, sehingga bersifat resmi juga mengikat. Sementara hukum tidak tertulis asalnya dari keyakinan dan kesadaran masyarakatnya. Hukum ini seringkali bersifat mengikat, namun hanya untuk kelompok tertentu. Contoh hukum tertulis, yaitu adalah Undang-Undang 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah 1. Etika dan moral, 2. Presiden hukum, 3. Kebiasaan dan tradisi, 4. Norma sosial. Hukum tertulis menjadi konstitusi negara sebagai dasar dan sumber peraturan atau undang-undang lainnya. Hukum tertulis juga penting agar dapat menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan untuk hukum tak tertulis, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti hukum tertulis, tetapi mereka memainkan peran penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat dan mempengaruhi perilaku sehari-hari. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Pengertian hukum menurut Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Dalam setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Penerapan hukum. 1. Menjauhi tindakan kriminal. 2. Pengendara jalanan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Saat berkendara harus menyalakan lampu kendaraan dan menggunakan helm. 4. Tidak berkendara dalam kecepatan tinggi. Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jenis HAM yang diakui secara universal. 1. Kebebasan dan kesetaraan. 2. HAM untuk semua. 3. Hak atas hidup, keamanan, dan kebebasan. 4. Hak untuk bebas dari perbudakan. 5. Hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan. 6. Hak atas kesetaraan di mata hukum. 7. Hak akses terhadap hukum. 8. Hak mendapat pendampingan hukum. 9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum. 10. Hak diadili secara adil dan terbuka. Pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985. 3. Peristiwa Talang Sari tahun 1989. 4. Peristiwa Trisakti. Yang kelima, peristiwa Semanggi 1 dan 2. Yang keenam, peristiwa kerusuhan Mei 1988. Yang ketujuh, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998. Yang kedelapan, peristiwa Wasior 2001-2002, 9 peristiwa Wamena 2003, 10 pembunuhan dukun santet 1988. Penerapan hukum dan HAM. Saat ini sejumlah sumber informasi terkait penegakan hukum bisa didapatkan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk menjawab keraguan publik terkait pertanyaan tentang transparansi dan keterbukaan informasi. Remaja bisa berperan menegakkan hukum dengan cara 1. Menciptakan perdamaian di lingkungan sekitar. 2. Menaati peraturan yang berlaku. 3. Memahami hak dan kewajiban. 4. Selain itu, generasi muda harus bijak dalam menggunakan sosial media. Ada berbagai upaya penanganan kasus pelanggaran HAM yang diterapkan di Indonesia, antara lain menegakkan hukum secara adil dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, menegakkan hukum secara adil. Salah satu upaya penanganan kasus pelanggaran HAM adalah dengan menegakkan hukum yang berlaku secara adil.
Dengan begitu, hukum tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, yakni melindungi korban dan memberikan sanksi pada pelaku kejahatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya agar masyarakat merasa diberikan perlindungan sehingga dapat meminimalisir munculnya konflik dan kecemburuan, serta menumbuhkan kedamaian dan kesejahteraan.